Halo, Bu Halo, Nelda. buat mah. Kemana nih? Udah selesai ngajar? Udah dong. Apa Ini tuh Bu di Nelda, kelas? katanya mau coaching sama Pak Salim ya? Iya, itu buat mah. Hmm, Buat mah udah selesai ngajar kan? udah. Nah, jadi rencana saya mau Hmm, lakukan praktek coaching nih hari ini buat mah. oke. Jadi saya pengen buat mah jadi observer ya, observasi Oh tolong gitu. kegiatan coaching saya. Apakah Oh, sesuai sip. seperti apa Oke, sip. nantinya? Nah, ini loh Bu Nelda. Bu Nelda kan mau coaching nanti ya sama Pak Salim. Ya, Jadi nanti Atma akan menilai. Atma akan mm-mm. mengamati nanti proses coaching Bu Nelda itu apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, apakah sudah ada. Kemudian ada beberapa kompetensi nantinya yang akan menilai seperti itu. Nah, Ya, sebelumnya ada nih sedikit pertanyaan buat Bu Nelda. Ya, itu saya Eh, pengennya Bu Fatma tolong liatin ya, apa kira-kira yang iya, akan iya, harus ditingkatkan lagi nih nanti. nah, sip. Nah, boleh dong tanya-tanya sedikit ya. Ya, boleh Bu Fatma. Nih, Bu Nelda, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan kali ini? Eh, Sepertinya banyak sih sebenarnya Bu Fatma Apa ingin tuh? menjadi pendengar yang aktif, lalu Ah, apa ya, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. terus pertanyaan yang lebih bervariatif dan tidak hanya terpaku pada kata apa, kenapa, siapa. Nah, itu sepertinya saya masih terkungkung dengan apa jenis pertanyaan yang seperti itu tuh buat Mang. Nah, dari kompetensi yang Bu Nelda sampaikan tadi, kira-kira secara spesifiknya apa nih yang ingin Bu Nelda observasi dari coachingnya nanti? Hmm, Kayaknya ke pertanyaan yang lebih berbobot dan bervariasi pertanyaan itu buat tersebut. Mang. Oke, Ya, berarti nantinya Bu Nelda akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si coach ya. ya. Eh, Kira-kira apa nih tujuan indikator ketercapaian dari praktek coaching nantinya? Ya, berarti nanti indikator ketercapaiannya Ya, begitu saya mengajukan pertanyaan, ya, coachingnya mengerti dan langsung ya. paham. Lalu beliau Hmm. bisa mengungkapkan ide-ide yang apa yang sudah apa di yang sudah ada di pikiran beliau. Nah, oke. Jadi intinya bertangkap nih indikator ketercapaian nantinya setelah Bu Nelda melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nantinya si coach akan mampu melahirkan ide-ide yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Ya, Kak Bu Nelda? ya, Ya, oke, iya. sip. Nah, silakan mulai ya. Oke, terima kasih buat Mah. Ya, Assalamualaikum Bu Nelda. Waalaikumsalam. Ya, Pak Salim. Ada yang bisa saya Ya bantu? boleh Sana nih duduk. Bu. Boleh kita konsultasi Bu. Ya boleh. Kebetulan saya lagi santai nih, Pak Salim. Ambil minum kopi boleh Bu ya? Ya boleh. Nanti dibawa kopinya. Oke, langsung ke ruangan saya aja ya, Pak Salim. Nah, jadi Bu, di tempat yang biasa Bu ya. Ya, oke. Pak Salim, apa nih yang bisa saya bantu? Jadi Bu, sebetulnya uh, ada sedikit permasalahan Bu ya Mm-mm. terkait dengan kegiatan CGP kita ya. Ya. Karena saya ini uh, ada anggapan-anggapannya negatif ya terhadap CGP itu, terutama uh, CGP ini sering meninggalkan tugas ya. Mm-mm. Yang kedua, ada asumsi uh, nanti ya kalau udah lulus CGP itu nanti akan jadi kepala sekolah lo dan ditempatkan daerah-daerah pelosok seperti Bu ya. Sehingga ada teman-teman tuh yang menakut-nakuti itu kan. Nanti setelah tamat CGP nanti jadi kepala sekolah ditempatkan di jadi tempat-tempat yang pelosok daerah yang pelosok katanya. Itu kan anggapan-anggapan teman-teman kita Bu ya. Cuman anggapan teman-teman tersebut Bu
terkadang nggak saya hiraukan Bu. Artinya tujuan saya untuk ikut CGP itu salah satunya untuk mengupgrade ilmu tuh Bu. Cuman ya anggapan-anggapan negatif, terus saya sering dibully Bu, calon kepala sekolah mah, calon kepala sekolah mah. Itu Bu, anggapan-anggapan negatif seperti itu kadang-kadang risih juga saya mendengar itu. Nah, kadang risih kan, bersebut ya kawan yang saya mengajar di sekolah lain, cakep mah, ada kawan yang dari Payakumbuh aja, nyopai ke Bukit Tinggi kan, pasalnya sebab ngopi lah. Deh, yang buat adalah pendampingan guru penggerak onde yang calon kepala sekolah apa payah mana di diajak ngopi aja kan. Kadang-kadang Oh, serba salah itu Bu. Nah, kira-kira oke. bagaimana Bu? Itu Nah, ya saya butuh juga permasalahannya Pak Salim. ya. Ada Nah, ada beberapa tuh berarti Bu. Yang pertama sering dibully Bu ya. Yang kedua terus ada anggapan negatif Bu ya terhadap kita CGP ini ya. Kebetulan kalau saya guru BK itu biasanya kan jam masuk lokal itu kan nggak ada Bu, cuman incidental kan biasanya kita mhm, berkolaborasi dengan guru produktif yang banyak Bu ya. Kita minta jamnya ya. misalnya 1 jam seminggu, atau kita melalui aja layanan individual atau kelompok Bu ya, kita panggil ke ruangan kita seperti itu Bu. Nah, oke, Pak Salim kan sudah ngasih tahu tuh permasalahannya. Jadi kira-kira Pak Salim punya ide tidak mengatakan apa mereka itu tahu tidak sebenarnya kegiatan guru penggerak itu apa? Lalu tujuan pemerintah mengadakan program guru penggerak itu apa? Nah, jadi kira-kira kekuatan Pak Salim apa nih yang bisa untuk memberikan informasi atau apalah? Ya ya. Eh, baik Bu. Sebetulnya kalau saya secara pribadi, kalau teman-teman yang beranggapan negatif itu biasanya saya hiraukan saja Bu. Cuman Mm-mm. ya terkadang memang ada beberapa yang selalu membuli ya, calon kepala sekolah mah, kalau Ya, orang banyak yang bilangnya seperti itu, berarti kan orang tuh mendoain juga kan, kita ambil juga iya. positifnya. Diaminin aja Pak Salim, amin gitu. Cuman saya tegaskan juga Bu, intinya kita Mm-mm. bukan masalah jabatan dan lain sebagainya kan, cuman kita bagaimana bisa berkolaborasi, berinovasi dan bisa berbagi ya. Seperti itu aja Bu saya bilangin kan. Ya, buktinya saya ketika masuk guru penggerak kan malah banyak go nasional juga ya, pergi ke Bekasi, pergi ke Bali kan, isi materi di Bali, Nah, ke Bekasi juga gitu kan. Nah itu salah satunya hikmahnya Bu. iya. Jadi sepertinya Saya update teman-teman juga itu tuh Bu nggak di tahu ya Pak Salim. ya, ya. Nah, terus mereka masih sering bully Pak Salim tidak? Nah, masih juga Bu, sekali 2 kali masih juga. Nah, terus rencananya ke depan apa tuh Pak Salim? Rencana ke depan itu tadi Bu, uh, kalau di MGMP kita kan punya tim ini juga Bu ya, punya tim Hmm, untuk bagaimana mengkonsep kegiatan, mencari materi, mencari narasumber yang menarik ya, supaya nanti uh, kalau saya kan sebagai guru BK nih Bu, kalau guru BK biasanya kan mm-mm, sedikit yang menjadi TGP Bu ya. Sebetulnya peminatnya mm-mm. ada juga lumayan kan, tapi mungkin belum berhasil teman-teman itu kan. Nah, jadi saya pengen juga mereka itu bergabung di kegiatan kita ini kan, sehingga ketika kita sudah bisa sepemikiran kan, bisa sama-sama bergerak ya. Terutama saya teman-teman yang dari Kota Padang biasanya itu yang selalu mensupport ya. Kebetulan hari ini juga ada teman-teman dari Kota Padang itu melakukan kegiatan hari ini ya. Nah, besok itu ada kita forum diskusi itu dengan CGP yang sudah alumni CGP ya. Besok di Bati Hmm, Akeh dengan forum yang sudah apa namanya yang sudah alumni Bu, yang sudah sepuh kan, angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, mereka berkumpul di Kota Bukit mm. Tinggi hari ini.
Nanti kalau Oh, teman-teman ada yang berkesempatan ya mau Bu, berarti, boleh silakan. oh ya, berarti Pak Salim kalau di MGMP rencananya akan berbagi, Iya, kalau di berbagi MGMP memang kita sudah informasi. sering berbagi Bu. Ketika misalnya aksi nyata Ya, kemarin kan kita berikan juga di forum MGMP bagaimana membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nah, kita berikan. ya benar. Terus bagaimana tanggapan mereka? Masih juga tidak berpikir bahwa eh, ya yang tadi tuh, yang negatif tadi itu sibuk lah calon kepala sekolah lah dengan Pak Salim sudah lakukan kegiatan berbagi itu Pak Salim. Nah, rasanya mereka tertarik juga nih Bu, tertarik juga ya Ah, dengan kegiatan ah, ini karena memang saya berikan pemahaman juga. Kita intinya di sana bukan mengejar prestise atau prestasi ya, cuman ya, kata kuncinya adalah satu, belajar ya, belajar dan mengupgrade ilmu benar, gitu. Nah, pemahaman itu ya. kan jika memang bisa masuk ke dalam hati dan membari teman-teman ya, mudah-mudahan mereka bisa juga memahami dan mau juga ikut dalam kegiatan itu. Oke. Terus tadi kalau tidak salah Pak Salim ada bilang kalau apa meninggalkan kelas, meninggalkan tugas, itu kira-kira apa? Bagaimana Pak Salim mengatasinya? Terus apa ya untuk menyumbat mulut gitu loh dalam tanda kutip. Sebetulnya kita kalau guru BK kan istilahnya saya bersyukur Bu jadi guru BK Bu. Artinya kita memang nggak dikasih jam masuk kelas kan. Cuman ketika ada Mm-mm. permasalahan kita mendelegasikan kepada teman kita minta tolong dihandle kalau ada permasalahan anak seperti ini mohon dibantu untuk dicarikan solusinya gitu. Karena Mm-mm. biasanya yang masalah-masalah insidental detail itu Bu yang harus ada kami di situ Bu. Oke, jadi terbantahkan juga ya Ya, permasalahan tadi yang Pak Salim bilang. Nah, ya. nanti kira-kira ke depannya itu Pak Salim untuk apa tadi ya bullying, terus apa mengatakan ya itulah tadi calon kepala sekolah, terus orang kepala sekolah sibuk susah ditemuin itu eh, sudah kebayang tidak Pak Salim kalau ketemu lagi tuh permasalahannya seperti itu atau ada yang terdengar bilang susah nih ajak Salim ngomong kopi si kepala sekolah sibuk. Itu kira-kira apa tuh nanti yang akan Pak Salim lakukan? Komitmennya apa gitu loh. Yang pertama komitmen saya ambil dari bahasa Jepang Bu ya. Yakuza Bu. Yakin usaha Apa tuh sampai. artinya? Yakuza yakin usaha sampai. Ya. Nah, orang selesai awak selesai, orang tiba awak tiba Hmm. kan. Walaupun orang kata lambe misalnya kan, nah itu. Artinya memang ketika kita sudah masuk ke sebuah gelanggang ya pantang Hmm. pantang surut untuk ke belakang atau pantang Iya. surut untuk mundur gitu ya. Artinya kita tetap komitmen aja dah jalan aja terus. Hmm. Mudah-mudahan ini yang terbaik kan. Nah, iya. Berarti kalau lanjut terus setelah itu baru orang tua akan tahu oh ya seperti ini begitu ya. Jadi kalau komentar negatif itu pastilah ya Pak Salim selalu ada gitu ya. Nah, jadi udah kelihatan gitu ya Pak Salim paling kira-kira apa itu orang berpikiran seperti itu tuh menurut Pak Salim itu apa? Kenapa ada terlontar kalimat-kalimat yang seperti itu tuh apa? Sebetulnya mungkin kurangnya literasi Bu ya. Karena permasalahan kita di dalam dunia pendidikan itu kan. Permasalahan-permasalahan itu kurang literasi, kurang membaca. Cuman dia melihatnya dari satu mata satu sudut ya nggak holistik. Nah, Ketika melihatnya secara holistik mudah-mudahan bisa menyeluruh. Misalnya melihat Bu Atmawati nih. Nah, Bu Atmawati ini gimana nih saya kan? Oh, Bu Atmawati ini orangnya kecil, cantik, hidungnya mancung misalnya kan itu dari sudut mana misalnya kan. Nah, nanti kalau Bu Atma lagi yang menilai beda lagi seperti itu kan. Nah, mereka melihatnya dari satu sisi kan. Cuman apakah Bu Atmawati misalnya memiliki inner beauty ketika dari dalam, ketika dari luar itu kan nggak tahu kita ya. Siapa yang bisa menilai? Mungkin suaminya ya. Nah, nah sudut pandang oke. seperti itu kan yang susah Bu, Udah. ya kan? Hmm.
Berarti Pak Salim kalau berarti yang ngomong seperti itu berarti lingkungan yang di dekat Pak Salim ya? Eh, di luar Bu, di luar sekolah. Oh, di luar, bukan bukan berada di situ ya. Bukan. Berarti tadi kan Pak Salim sudah ngasih tahu tuh kalau dilakukan kegiatan yang positif lalu melakukan apa? Tadi ada rencana apa Pak Salim? Ketemu dengan teman-teman guru penggerak yang sudah lulus ya? Iya Bu, jadi mereka itu ada akhir tahun kegiatan penutupan Bu, penutupan kegiatan ya. Jadi di sana ada forum diskusi. Kebetulan saya kan sebagai ketua juga, ketua NG INP di tinggi kan, tadi ketuanya nelpon kan, Pak Salim bisa nimbrung ya nanti di forum diskusinya sebentar aja dong, cuma dari jam 9 sampai jam 10 gitu kan, nanti kita rekam videonya sama di YouTube gitu. Berarti terbantahkan berarti ya Pak Salim apa yang dibilang sama teman-teman itu dengan apa tuh? Ya sebetulnya ya Bu, ketika kita punya komunitas seperti itu kan, dan misalnya ketika momen-momen itu kita upload di Instagram atau di media sosial kita, rasanya berarti kan istilahnya giroh kita atau semangat kita tuh ada di sana ya. Artinya kita tuh sendirian loh, ada loh orang-orang yang mau mensupport kita, yang alumni itu juga mau juga memberikan apa namanya dukungan. Dan ketika kita sudah selesai juga kan, kita kan nggak didiamkan saja Bu, kita kan ada forumnya juga ya kan, malah kita lebih tajam kan, tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke samping kiri kanan kan. Iya. Oke, berarti jelas ya Pak Salim yang akan dilakukan itu kalau dengan beberapa kata bisa tidak mengatakan dengan memberikan tadi dengan mengupload kegiatan-kegiatan positif lalu dengan konten-konten yang bermanfaat berarti gitu ya, terbantahkan berarti ya Pak Salim? Terbantahkan sebetulnya Bu, tapi kalau mereka juga melihat juga kan, kadang-kadang mereka nggak juga melihat tuh kontennya. Nah, iya Pak Salim. Jadi kapan nih rencananya Pak Salim? Minimal setiap kali ada kegiatan positif berarti Pak Salim akan upload. Biasanya ya Bu, biasanya kita upload ya minimal di YouTube atau di Facebook atau di Instagram ya. Jadi kalau yang banyak kan di Instagram ya. Di Instagram tuh lebih efektif ya. Misalnya foto saya sudah lumayan itu. Oke, berarti itu ya minimal berapa hari itu atau berapa lama setelah kegiatan positif itu dilakukan Pak Salim? Untuk upload biasanya ya ketika acara hari H tuh Bu, langsung di-upload tuh Bu. Atau paling lama 1 hari atau 2 hari lah. Ya, supaya jelas ya kegiatan. Oke, udah jelas ya Pak Salim. Berarti nanti saya bisa lihat itu setiap kali. Saya akan follow juga tuh akun Pak Salim IG-nya. Oh ya Pak Salim ternyata setelah mengerjakan kegiatan ini. Oke. Gimana Pak Salim? Oke, terima kasih sekali Ibu Delda telah memberikan inspirasi ya. Rasanya saya plong nih hari ini Bu Delda, karena sudah bisa berbagi ya, istilahnya menyampaikan unek-unek yang ada ya. Artinya memang ketika sudah tersampaikan ya alhamdulillah, rasanya itu plong Bu Delda. Terima kasih Bu Delda, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat Bu Delda ya. Panjang umur, murah rezeki Bu Delda ya. Amin, amin. Nah, oke, terima kasih juga Pak Salim. Juga saya juga banyak belajar di Pak Salim. Ternyata juga saya nggak kepikiran Pak Salim kalau kegiatan kita itu kita upload ya, supaya mungkin maksudnya bukan ria ya Pak Salim, tapi Pak untuk girohnya juga, untuk syiarnya juga ya, supaya orang-orang yang tidak tahu dan mereka tidak larut dengan pemikiran negatif tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Itu dia tadi ya, literasi apa Pak Salim? Literasi adab, literasi digital, apa ya, promosi apa gitu ya, literasi adab, literasi digital, dan literasi kompetensi. Nah itu tuh yang kurang. Oke Pak Salim, makasih ya. Saya permisi dulu Bu ya, karena saya juga mau menjemput anak nih Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Oke Pak Salim, waalaikumsalam. Ya. Buat mah? Iya Bu Nilda.
Bagus sekali ya coachingnya hari ini. Mantap loh Bu Nelda, mantap, mantap. Nah, tadi udah diobservasi nih. Kelihatan sekali loh tadi udah menggunakan alur Tirta. Namun kalau Atma tak salah, tujuannya lupa ya, menanyakan tujuannya. Tujuan apa yang akan yang akan diharapkan oleh si Koci. Tadi Bu Nelda sepertinya Iya, nah, tadi ya. fokusnya ke masalah ya. Ah, Oh, ya ya, benar. tapi enggak masalah loh Itu Bu tadi Nelda. tuh buat Mm, kelemahan saya juga di situ. Kadang kita fokus ke suatu lebih ke situnya. Nah, jadi iya. hal-hal yang sudah oh iya ya. Nah, iya. Benar. Makasih buat Eh, nanti saya akan ya tapi ingat ini lagi lah ya tertutupi loh. setelah Yang hal diidentifikasi. eh, yang tadi itu kelupaan itu tertutupi dengan lahirnya pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu. Juga Bu Nelda sudah menggunakan apa istilahnya rasa ya, rasa dengan menggunakan anggukan atau dengan apa kata menangkap kata kunci dari Pak Salim. Nah, sehingga Bu Nelda sudah mantap sekali. Namun ada sedikit pertanyaan nih Bu Nelda. Tadi kan sudah praktek coaching Ya. dengan Pak ini. Kompetensi apa indikator yang sudah tampak? Apa indikator yang sudah tampak dari kompetensi yang Bu Nelda dikembangkan tadi? Ya, mungkin itu tadi ya buat lebih Nah, ke apa pertanyaan yang bervariasi. Saya ya, lebih fokusnya ke situ, ah, kekurangannya tadi ya, gitu ya. Ke nah, tujuannya itu ya, hmm, kok sampai miss dia di tengah coaching ya, tadi. ah, Makasih buat nanti saya akan ingat-ingat ya. terus itu. Eh, kenapa bisa miss nih Ya, enggak untuk masalah. yang praktek sekali ini gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, besok kan ada coaching lagi nih. Kalau seandainya ada kegiatan coaching lagi, apa Ya, kompetensi yang insya Nelda Allah. akan kembangkan berikutnya? Kompetensi apa yang nantinya akan Bu Ya Nelda lebih kembangkan pada coaching berikutnya? ke apa ya? Kalau ke rasa terus hadir penuh itu Hmm, sudah pertanyaan bervariasi. Nah, hmm, kayaknya lebih ke ini deh buat hmm, saya akan lebih apa ya? Mendengarkan aktifnya itu lebih seperti hmm. apa ya? Kegiatannya itu seperti diskusi biasa, diskusi Nah, yang santai ya. tidak terlalu apa ya? Terlalu formal lalu Nah, iya. tujuannya tercapai, terus si kucinya terasa terbantu. Heeh. Mungkin itu tuh buat untuk kedepannya. Oke. Oke, oke, sip, sip. Ya, Makasih banyak ya ya. buat Iya, Terima sama-sama. kasih juga sudah mengingatkan itu. Iya. Oke, buat makasih ya. Iya. Saya aduh, bel sudah berbunyi. Saya duluan ya buat Iya, iya Bu Kasih. Nelda, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, halo, Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabar Pak Salim nih? Alhamdulillah sehat dulu. Merepotkan Pak Salim sekali lagi. Boleh Bu, apa yang bisa dibantu Bu? Ini mau meminta kesediaan Pak Salim nih, mau jadi observer. Atma kan mau coaching sama Bu Nelda. Kapan Bu hari ini juga Jadi Bu? nanti Pak Salim, bentar lagi. Baik Bu. Gimana, bisa? Bisa Bu, insya Allah bisa. Oke, sip. Baik Bu, ya Nah, sebelum kita melakukan coaching berarti ada beberapa kompetensi yang dikembangkan Bu ya. ya. Kira-kira kompetensi apa Bu yang mau Ibu kembangkan? Nanti Atma mau mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh. Pengennya Atma punya kehadiran penuh untuk Bu Nelda. Kemudian mendengarkan secara aktif dan melahirkan pertanyaan yang berbobot, Pak Salim. Oke, mantap sekali Bu ya. Hmm. Artinya memang mungkin untuk lebih spesifiknya Bu, kira-kira Ya. kompetensi yang mana yang misalnya lebih menjadi sebuah skala prioritas? Mungkin ini mendengarkan aktif, Pak Salim. Mendengarkan aktif Bu ya, karena memang Ya. kita diciptakan satu mulut dua telinga Bu ya. Nah, Iya. ada sebuah filosofi kehidupan juga ya. Nah itu kan artinya kita ketika banyak bicara itu salah, banyak mendengar itu yang betul. Iya. Nah jadi Mungkin dengan itu mendengarkan aktif ini bisa iya untuk betul betul. Jadi kadang-kadang memancing Bu Nelda ya, nantinya. kadang-kadang filosofi itu
sering juga kita sampaikan sama anak-anak ya. Kita diciptakan dua telinga satu mulut itu apa maknanya, apa filosofinya ya. Bahwasanya sebagai manusia itu harus banyak mendengar dan sedikit bicara. Iya. Kalau banyak bicara itu salah. Baik Bu Atma, saya sangat senang sekali ya. Terus kira-kira untuk indikator ketercapaian Bu dari tujuan coaching kita hari ini, apa kira-kira yang Ibu inginkan Bu? Oh ini Atma pengennya kalau seandainya Atma bisa mendengarkan secara aktif, kemudian presence hadir penuh untuk Bu Nelda, nanti mungkin Bu Nelda bisa fokus terhadap pembicaraan sehingga Bu Nelda akan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ya, seperti itu Pak Salim. Ya alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan nanti bisa Bu ya dari permasalahan itu bisa diambil indikatornya dan bisa mencapai apa yang Ibu inginkan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah saya bersedia nanti akan menjadi observasi Bu yuk dalam kegiatan Ibu. Terima kasih Bu ya. Iya Pak Salim, sama-sama. Buat mah. Woi, kemana? Sini, bentar. Oke, sip. Apa nih? Pasti ada gosip nih ya. Enggak ada. Buat mah gosip sudah biar aja lah urusan orang di TV. Buat mah bisa bantu saya nggak? Apa tuh? Apa? Apa ya tadi itu saya ngerasa gimana ya, bukannya kegeeran, terus bukannya merendahkan juga tidak gitu. Jadi siswa itu nggak sekali dua kali sih buat mah bilangnya begini, Mem, kalau belajar sama Mem tuh enak. Jadi kita belajar itu belajar sambil belajar. Nah, belajar sambil belajar ini maksudnya gimana? Ya tidak, kita belajar tapi yang Mem ajarkan itu nangkap kepala sama tinggalnya, bukan seperti ya Mem kemarin itu disuruh catat halaman sekian terus catat aja. Apalagi kalau ya dikasih tahulah beberapa orang guru yang seperti itu. Emang kenapa kan Mem juga nyuruh kalian nyatat kan, bukan kalian main-main nggak ngerjakan tugas. Ya beda Mem katanya. Kalau Mem kan kasih contoh-contoh terus disuruh kita berpikir jadi maksudnya itu apa, terus kita yang mendapatkan arahnya itu kemana gitu. Jadi ya mereka menyebutkan beberapa orang teman sih. Jadi saya gimana ya buat mah kalau bilang kan nggak mungkin, ya iyalah saya kan guru yang hebat, kan nggak mungkin juga gitu kan. Ya dong. Kemudian juga apa ya, siswa itu memberikan penilaian yang sama kepada guru-guru yang lainnya juga gitu Bu Atma. Jadi saya bingung sendiri kan jawabnya. Paling saya bilang gitu, ya iyalah masing-masing orang kan beda-beda itunya, kamu juga beda kan, coba kamu dengan yang itu. Saya ngomongnya begitu Bu Atma. Nah, jadi kalau bisa ditangkap ini Bu Nelda, intinya siswa senang ya belajar sama Bu Nelda ya? Iya, senang. Cuman mereka bilang nggak enaknya kan merendahkan guru yang lain itu, membanding-bandingkan. Karena siswa sekarang sudah pintar loh Bu Nelda menilai mereka itu karena nyaman dengan kita, jadi dia menilai kita secara positif dan mereka itu siswa yang sekarang ya. Itu, jadi apa nih tujuan yang Bu Nelda harapkan dari coaching kita hari ini? Ya saya pengennya apa ya, mereka memberikan penilaian yang sama atau minimal guru-guru teman-teman yang lain itu melakukan hal yang kalaupun tidak sama mirip lah dengan apa yang saya kerjakan di kelas, supaya saya nggak enak juga buat dinilai negatif, mereka itu dinilai negatif. Kalau begitu Mem saya juga bisa tuh jadi guru nanti, anak-anak halaman sekian ringkas gitu, dengan intonasi yang begitu dia ngomongnya gitu. Jadi saya pengen mereka benar-benar kehadirannya itu ada. Jadi tidak, kalau begitu kan dengan buku cetak aja bisa tuh Mem, nggak perlu ibu di kelas gitu. Ya benar seperti itu. Nah jadi intinya di sini Bu Nelda pengennya guru-guru atau rekan sejawat yang ngajar sama Bu Nelda ini juga
melakukan hal yang sama yang seperti yang Bu Nelda lakukan ke Iya, siswanya. benar. Iya benar. Nah, apa nih Bu Nelda? Jadi kepo juga nih. Apa sih pembelajaran yang kayak bagaimana ini yang Bu Nelda maksudkan? Ya kayak yang itu buat yang kayak kita belajar di Alur Merdeka itu kan, mulai dari diri dulu, terus Ya, lalu di eksplorasi konsep, eksplorasi ya. terus elaborasi pemahaman. Jadi mereka memakai itu Alur Merdeka seperti kita mempelajari modul kita gitu loh. Jadi Di saya CGP ya. terapkan itu di sekolah, di kelas buat Bagus itu. Jadi dengan menggunakan alur merdeka itu anak-anak bisa mengeksplorasi konsep mereka sendiri, kemudian Iya. mendemonstrasikannya sampai ya ke aksi nyata Bu Nelda laksanakan. Iya, nanti kan di produk, di hasil kan terserah mereka nanti mau bikin desain grafis atau bikin, ya mereka lebih hebat sebenarnya. Kita seperti kemarin saya kasih Canva, ini bentuknya begini, cuman saya kasih tutorial pakai capture, pakai screen, rekam layar itu, lalu saya bagikan di grup, mereka bisa membuat malah lebih bagus tuh dari yang saya buat itu. Kalau anak sekarang Bu Nelda, lebih istilahnya kita tidak susah buat ngajar. Kita Iya. tinggal klik ya. Nah, kita kasih contoh, mereka bisa sendiri untuk mengeksplorasi karena dunia sekarang udah ada di genggaman mereka sepertinya. Ya, makanya mereka komplain itu sama yang masih Iya. mencatat. Gitu. Kalau mencatat itu kenapa nggak fotokopi aja buku-buku, kan udah ada, kenapa dicatat lagi? Gitu mereka komplainnya buat Nah, ini Bu Nelda, kalau sudah seperti ini, ini Nelda kan ini ya, CGP nih, calon guru penggerak. Kalau boleh tahu itu nilai dan peran guru penggerak itu seperti apa ya, Bu Nelda ya? Yang Bu Nelda ketahui apa nilai dan peran dari seorang guru penggerak itu seperti apa? Ya, memimpin pembelajaran, lalu menjadi coach. Menjadi coach teman sejawat. Oh iya. Nah, bisa enggak salah satu dari nilai dan peran guru penggerak itu Bu Nelda manfaatkan untuk mengatasi masalah ini? Oh iya ya, kan itu di situ ada berbagi, berkolaborasi gitu ya. Jadi saya awalnya kira-kira nggak apa-apa ya buat saya awalnya mikir enggak nanti saya dibilangin sok-sok gitu. Tapi saya pengen juga mereka tahu seperti apa siswa itu pengen, dan anak-anak milenial sekarang itu kan nggak mau lagi tuh mencatat-catat. Iya. Gitu. Oh. Iya, berarti bisa tuh ya buat kita pakai yang itu berbagi praktek baik dengan teman-teman. Itu kira-kira Bu Nelda, berbagi praktik baik seperti apa nih yang akan Bu Nelda lakukan? Rencana aksinya seperti apa nantinya? Mungkin ini dulu ya, saya cerita dulu tuh sama si ibu yang dibilangin sama sama siswa tadi itu. Ya. Lalu saya kasih tahu lah kalau kegiatan saya bikin ini, mereka siswa senang. Nah, tapi mungkin setelah itu bisa juga tuh buat saya nanti ya dengan sekarang ini kan siswa sudah selesai ujian, kita masih menunggu ini, kayaknya bisa juga dimanfaatkan gitu ya untuk berbagi praktik baik ya, minimal memberikan pengertian kalau siswa kita itu tidak sama lagi waktu zaman kita sekolah dulu. Nah, yang pertama, terus yang kedua ya pelan-pelan lah rasanya buat memberikan materi atau konten yang menarik, bagaimana siswa itu tertarik di dalam kelas, jadi tidak melulu mencatat gitu. Nah, jadi bentuk kegiatannya seperti apa nih yang akan Bu Nelda rencanakan nantinya? Apakah dalam bentuk tatap muka atau sekedar untuk memberikan upload di media sosial? Paling kayaknya lebih efektif
ini dulu deh ke kelas teman-teman guru kelas 7 yang kan kita sekarang baru satu tingkat tuh yang mengerjakan, yang melakukan menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 7. Nah, kan kebetulan juga tuh buat yang di project kelas 7 itu kan semuanya guru-guru muda. Nah, kayaknya mereka lebih melek teknologi. ya. Ya, makanya, ya saya akan berbagi itu kayaknya di nggak di sosmed kayaknya buat tatap muka ya langsung. Satu hari itu ya kita berbagi, mengambil satu hari atau setengah hari, paling rasanya 1 atau 2 jam tuh cukup lah ya untuk. Nah, iya. Berarti kalau sudah begitu, Bu Nelda sudah ini loh menjalankan perannya sebagai guru penggerak gitu. Iya. Menjadi coach bagi guru lain ya. Karena itu tadi tuh saya mikirnya, tapi ternyata kan gini nih buat Mas, saya nggak merasa saya belum punya ilmu banyak untuk ngajakin orang, tapi ternyata apa yang kita lakukan terus sudah berdampak di kelas. Nah, saya kayaknya diberi pembelajaran tuh oleh siswa, mereka senang begitu, saya juga pengen teman-teman yang lain sama gitu loh. Jadi kalau mungkin karena mereka nggak tahu aja ya. Iya. Tapi Bu yakin loh Bu Nelda bisa ini untuk mengimbaskan ilmunya kepada rekan-rekan sejawat, dan Bu Nelda pun memiliki kompetensi untuk masuk ke rekan sejawat itu secara halus. Nah, seperti itu. Ya kayaknya memang seperti itu ya, bagusnya buat nggak mungkin ya saya bilangin, Bu nggak zaman lagi ngajar. Kalau langsung mah bisa tersinggung nantinya. Iya, nggak zaman lagi tuh mencatat-catat, terus meringkas-ringkas gitu ya. Iya, kayaknya lebih efektif kayak gitu tuh buat Bu Nelda juga kayaknya bisa berdalih dari ininya, peran sebagai guru penggerak. Saya punya peran loh. Ya, dan juga dengan pakai kurikulum Merdeka itu kan kita bisa mengasih tahu ya bagaimana yang seharusnya gitu. Oh iya ya, buat kenapa tidak terpikir ya? Nah, kapan nih rencana aksinya akan dilakukan? Sekarang nih hari Sabtu, kayaknya bisa nih saya siapin materinya atau bahannya untuk 2 hari ini. Senin kayaknya nih besok bisa Senin tuh ya? buat tanggal 11 ya, 12. Senin tanggal 12 tuh kan anak-anak udah selesai tuh. Nah, sambil guru ngisi kan kita juga rapornya di rapor tuh. Sip. Nah, Nelda, ada enggak pihak yang akan Bu Nelda ajak untuk berkolaborasi, untuk mendukung, mensupport Bu Nelda melaksanakan program ini? Ya paling saya diminta izin kepala sekolah. Kebetulan kan saya wakil kurikulum tuh di sekolah, bilang aja tuh untuk guru kelas 7 wajib ngikutin kegiatan ini. Kita adakan di labor 1 atau 2 jam. Iya. Kalau sudah kepala sekolah yang ngomong, mereka pasti manut ya. Ya, betul tuh. Iya, kenapa tidak kepikiran? Oke. Nah, benar. Nah, Bu Nelda, saya bingung sendiri. Makasih buat Iya, nih satu lagi nih, apa nih indikator ketercapaiannya? Apa ukuran ketercapaian kalau program ini sudah berhasil seperti itu? Ya kalau itu guru-guru sudah memakai alur Merdeka, lalu mereka tidak mencatat lagi ya minimal itu tadi tidak suruh siswa meringkas. Kalau sudah pun mereka bisa menggunakan 1 atau 2 kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif, rasanya itu sudah oke untuk tahap awal. Nah, Bu Nelda kan sudah komitmen nih ya akan melaksanakan hari Senin tanggal 12. Nah, apa nih pegangan buat nih? Tandanya kalau Bu Nelda sudah komitmen loh dengan rencananya. Oke, nanti hari Senin saya kasih ini. Saya juga nanti minta nanti saya kirim fotonya ya. Kalau saya sudah imbaskan kegiatan ini, nah nanti bagaimana hasilnya, saya juga minta mereka tuh rekam, kalaupun nggak rekam, foto lah gimana kegiatan mereka di kelas. Terus nanti saya fotokan gitu ya, gimana rasanya mengajar dengan suruh siswa meringkas, dengan melibatkan siswa secara aktif. Nah, saya juga akan meminta refleksi mereka seperti itu, seperti yang kita pelajari. Nah, itu yang penting tuh. Setiap kegiatan harus ada umpan baliknya ya Bu Nelda ya.
refleksi. Ya, oke. Oke, buat Saya Mas, yakin aduh, Bunda kita juga. kepikiran ya Iya, sebelum ini. sama. Masih banyak buat Mas. Iya, Kalau kita sama-sama. Semoga ceritain ya. bisa membantu. Ya, amin. Nanti jangan bosan ya kalau saya sering nanti bertanya atau untuk diskusi sama buat Mas. Oke, oke. Oke, Bu Nelda, waktunya udah masuk salat asar nih. Iya, oke. Makasih banyak Azan ya juga. buat Mas. Iya, Saya duluan sama-sama. ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Salim. Yeay, Gimana lo Pak Salim? luar biasa, Pengamatan Pak Salim tadi. luar biasa cetar membahana. Nah, cetar membahana ya. Sudah Iya, ada jembatan hatinya kah udah Pak ada, Salim? udah ada. Chemistry-nya udah masuk, luar biasa sekali ini. Yang terakhir ini yang berketulistiwa sekali ini. Oke Bu Atma. Heeh. Nah, kira-kira Bu Atma nih ya, Iya. apa yang menjadi indikator keberhasilan pengembangan tadi Bu Atma? Kira-kira menurut Bu Atma apa kira-kira ya? Indikator keberhasilannya Pak Salim kalau melihat dari Bu Neldanya tadi buntu nih istilahnya dia buntu, kemudian dia tercerahkan dengan wajahnya yang ceria, kemudian dia berhasil untuk memikirkan ide sehingga potensinya tergali dan tercetuslah ide untuk begini begitu. Nah seperti itu Pak Salim. Kalau fokus pengembangannya tadi kira-kira di mana Bu ya? Mendengarkan aktif Pak Oh Salim. iya 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 ya, mendengarkan aktif ya dengan baik ya. Iya. Berdasarkan satu percakapan ya. Mm-mm. Terus menanyakan kompetensi ya. Terus Mm-mm. apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Kedepannya mungkin ini Pak Salim, Ratna mau mencoba melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi akan dikembangkan berikutnya. Iya iya iya. Luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan Ya Pak Salim. kegiatan yang Ibu lakukan tadi udah bagus ya. Chemistry-nya udah ada. Saya apresiasi Bu, sangat positif sekali Bu. Terima kasih buat Pana. Ya sama-sama Pak Salim. Terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberikan pelajaran Amin. kita Ya. lebih kreatif, inovatif, dan berkolaborasi ya. Oke. Yuk. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Salim. Bu Nelda, alhamdulillah bisa bertemu di samping kantin ini ya. Bu Nelda Ya. nanti minta tolong bantu Bu Nelda untuk menjadi observer saya. Bu Nelda, bersedia kah Bu Nelda? Oh ya, oke. Jadi mau ada kegiatan coaching nih Pak Salim hari ini. Iya, rencananya ya Bu. Jadi minta tolong dengan Ibu untuk membantulah untuk menjadi observer supaya kegiatannya nanti lebih bisa terarah ya. Artinya nanti juga untuk evaluasi ke depannya kan lebih bagus seperti itu Bu. Oke, jadi untuk coaching hari ini Pak Salim ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Rencana yang saya ingin kembangkan bagaimana bisa mendengarkan dengan baik, terus membuat pertanyaan yang lebih tajam Bu, seperti itu Bu. Ya. Kayak kan ada 2 indikator tuh Pak Salim. Kira-kira yang lebih spesifiknya itu lebih kemana arahnya? Membuat pertanyaan yang lebih tajam itu Bu. Oke. Lalu indikator pencapaian itu kira-kira menurut Pak Salim apa? Indikatornya bisa tercapainya tujuan, identifikasi, terus rencana tanggung jawab sesuai dengan alur cerita itu Bu. Oke, saya akan coba observasi nanti ya. Oke, silakan Terima Pak kasih Salim. Bu Nelda. Ya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Atma ini di apa nih depan sekolah. Yuk kita ke ruangan saya dulu aja Bu supaya lebih nyaman dan ngopi-ngopi Oke Pak bareng kan. Salim. Iya. Tapi nggak apa-apa nih ya, Mas sedikit mengganggu nih waktunya Pak Salim. Iya boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Pak Salim. Pak Salim Iya. gimana? Ada sehat juga? Alhamdulillah sehat rancak bana Bu. Rancak Ibu bana. lah banyak belanjaan Ibu kaya. Lah selesai shopping rasanya kaya. Belum Pak Salim, belum ada shopping-shopping, belum sempat. Oh belum ada ya.
Nah, baik Bu Atma, Iya, Pak. sesuai dengan permintaan Bu Atma kemarin ya, bahwasanya Iya. Bu Atma ingin bercerita ya, dan kita mengadakan rencana pertemuan ini ya. Mm-mm. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini, Bu, yang Ini bisa loh, kita Pak bantu? Salim. Atma sedikit mau curhat nih, mau cerita-cerita tentang terkait pembelajaran Atma di kelas. Akhir-akhir ini Atma merasakan kalau siswa Atma itu kurang fokus, Pak Salim. Di awal-awal pembelajaran mereka ada, pas di awal PBM itu mereka terlihat fokus, serius belajarnya. Namun di tengah-tengah PBM, mereka sepertinya sudah kehilangan fokus untuk pembelajaran. Sehingga Oke, mereka sepertinya itu tidak tertarik lagi atau ogah-ogahan untuk melanjutkan materi pembelajaran kami. Seperti itu, Pak Salim. oke, berarti eh, tujuan kita pada hari ini ya membahas tentang bagaimana menciptakan fokus, Bu ya. Seperti Ah, itu, Bu. iya, Apakah iya. itu tujuannya, Bu? Apa Pak Salim? Apakah seperti itu tujuannya? Iya benar Pak Salim. Jadi Atma tuh pengennya bagaimana siswa ini bisa fokus dari awal sampai pembelajaran nanti berakhir. Nah, Mm. karena ketika memang anak-anak itu bisa fokus, insya Allah tujuan akhir yang ingin diketahui itu kira-kira apa ya, Bu ya? Oh ya seperti itu Pak Salim. Hmm, Eh, supaya pembelajaran yang apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, tapi kalau mereka di tengah jalan kehilangan fokus, jadinya kita juga gagal fokus mengajarnya sehingga tujuan pembelajaran kita tidak maksimal tercapainya. ya, ya, betul. Nah, apa kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini, Bu? Kalau seandainya bisa Ibu nilai, gimana kira-kira Bu, ukuran keberhasilannya? Mungkin kalau seandainya anak-anak ini bisa fokus, bisa menghadirkan fokusnya secara penuh dari awal sampai berakhirnya pembelajaran, mungkin boleh dikatakan hal itu telah berhasil kita akan kita lakukan. Berarti yang pertama tujuan kita akan membahas tentang fokus yang paling utama, Iya, Bu ya. heeh, Terus iya, bagaimana eh, melahirkan fokus itu memang betul-betul lahir dari dalam diri siswa itu nah, sendiri, iya, iya seperti itu. dengan kesadaran, Bu ya. Itu, Bu. Iya, heeh. Apakah ada tujuan yang lain selain itu? Tujuan yang lain mungkin untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan barangkali Pak Salim. Iya, ya. Berarti istilahnya sama Iya, seperti dulu itu namanya pakem, Bu ya. iya, iya, iya. Bu Heeh. Atmawati masih ingat pakem. Oh, masih Pak Salim. Maksudnya bagus tuh, Bu ya. Iya, Oke. Baik, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bu Atma ya. nah, Eh, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ya, heeh. sehingga kita bisa menggali nanti nih fakta lebih dalam, terus permasalahan-permasalahan lebih dalam ya, Mhm. sehingga bisa mencapai fokus itu, Bu. Ya, mungkin dengan menghadirkan itu tadi Pak Salim, pembelajaran yang lebih menyenangkan, mungkin dengan menggunakan media yang beragam. Nah, bisa jadi seperti itu mungkin Pak Salim. Betul, Bu ya. Mhm. Eh, saya juga sepakat dengan Bu Nelda ya, karena kalau Bu Nelda guru kelas atau guru mata pelajaran, Bu? Buat mah Pak Salim? Ya. Buat mah guru kelas? Oh, guru kelas berarti semua mata pelajaran ya? Iya. Oh iya, ya. Heeh. Artinya Ibu memang guru yang super luar biasa, Bu ya. Yang Waduh, semua mata pelajaran diampuni, gitu kan. iya. Kalau saya kan satu saja ini. Nah, artinya, nah kalau sekarang posisi Bu Atma, Bu ya, kalau kita Iya. kasih rentang waktu dari soal dari nilai 1 sampai 10 itu di mana kira-kira posisi Bu Atma itu? Kalau untuk sekarang ini, Atma lihat kondisi dari siswa yang kurang fokus itu mungkin kondisinya masih di angka 6 Pak Salim. Angka 6 ya. Berarti nanti passing Iya. grade-nya bisa kita tingkatkan menjadi ya 7, 8 atau 9, Bu ya. Iya, iya, bisa Sepakat, jadi. Bu ya. Mhm, Nah, mhm. Bu, karena kan kita pasti memiliki sebuah kekuatan, Bu ya, kekuatan dan kelemahan. Iya. Nah, sekarang bisa nggak Ibu ceritakan apa kekuatan Bu Atmah nih untuk bisa membangkitkan ataupun bisa membuat sebuah
pembelajaran yang menyenangkan, menarik, atau sesuai dengan istilah ilmuwan gini pakem tuh Bu ya. Suaranya efektif, menyenangkan, kreatif gitu ya. Nah, Iya. kira-kira apa sih kira-kira kekuatan Bu Atma nih? Mungkin saya lihat nih Bu Atma sudah ada modal nih ya. Sudah sering ikut pelatihan Canva ya, level 1 sampai level 10 rasanya ini. Iya, iya Pak Salim. Itu modal juga ini ya kan. Nah, mungkin gimana kira-kira kekuatan Bu Atma itu Bu? Mungkin Atma bisa memanfaatkan aplikasi Canva tersebut untuk membuat media pembelajaran yang menarik untuk dijadikan video. Mungkin Pak Salim, dari Canva kan kita bisa membuat sebuah video pembelajaran tuh dengan merekam suara kita sendiri, jadi anak lebih tertarik untuk mendengarkan materi daripada kita menyampaikannya secara ceramah seperti itu Pak Salim. Ya berarti ada media yang bisa kita manfaatkan Iya. ya. Bu Atma sudah memiliki akun yang gratis atau prabayar Bu? Yang akun ini Canva for Education Pak Salim. Oh udah bisa itu ya? Canva for Edu ya. Oh yang gratis berarti ya? Iya yang gratis, bukan premium. Ya alhamdulillah. Berarti bisa dimanfaatkan itu Bu ya. Nah itu Iya. luar biasa sekali Bapak Ibu, karena memang guru itu jarang memanfaatkan itu Bu, karena peluang itu ada deh, tapi kan karena sebagian kan nggak mau dia kan. Ini buat mau Iya, udah iya. selangkah lebih maju, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah inovasi ya, atau inobel namanya Bu ya, inovasi Oh itu pembelajaran. benar Pak Salim. Karena kalau kita sudah bisa membuat inobel, inovasi pembelajaran itu luar biasa ya Bu Atma, rasanya ini udah nih kan, udah masuk tuh di inobel ya. Nah ini Bu Atma, Ya. peluang apa ya, peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil itu dari kegiatan Bu Atma itu Bu Atma, karena nih kita misalnya mengambil peluang untuk mengatasi permasalahan siswa terkait dengan tidak fokus kan dengan menggunakan media Canva ya. Ya. Terus sebetulnya kan banyak juga media-media lainnya yang bisa digunakan untuk membuat media ya, seperti apa namanya, Tun ya, Tun ada, pernah pakai Tun Bu? Tun nggak ada Pak Salim, palingan kami cuma pakai aplikasi-aplikasi untuk kuis seperti Quizizz atau Kahoot, nah seperti itu aja Pak Salim. Berarti itu udah luar biasa itu Bu Atma. Nah kira-kira Bu Atma hambatan yang Ibu Atma dalam mencapai tujuan ada nggak kira-kira Bu? Hambatan yang berarti sepertinya tidak ada Pak Salim, karena ini sudah mendapat pencerahan sedikit dari Pak Salim. Tadi baru terpikir sih, memang betul tuh apa yang Pak Salim katakan, kita bisa memanfaatkan Canva nih sebagai media pembelajaran bagi siswa, sehingga dengan media tersebut mereka bisa nantinya akan bereksplorasi dalam pembelajaran itu sehingga tetap fokus dari awal sampai akhir. Ya baik Bu ya. Nah kira-kira Bu, sekarang kan hambatan udah Ibu sampaikan tuh, yang hambatan-hambatannya. Nah, dan kira-kira ada nggak Bu strategi yang gitu atau solusi yang bagus ya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Bu? Misalnya Ibu ketika ada hambatan ini nih, terkadang kita kan ingin kan menggunakan apa namanya, template itu ya, terkadang dia nggak bisa dipakai karena mungkin gimana gitu ya. Kira-kira gimana Bu menghadapi itu Bu, hambatan-hambatan ketika membuat sebuah konten atau animasi itu Bu? Oh itu ya palingan harus beralih ke premium kali ya Pak Salim. Ya Bu ya, berarti memang ternyata Canva for Education itu juga ada yang bisa kita gunakan dan ada yang nggak bisa juga Bu ya. Iya. Ya, karena kalau yang pro-nya berarti kita tidak bisa menggunakan gitu Pak Salim. Sebetulnya kalau yang premium prabayar itu bisa semua kita gunakan Bu ya. Iya. Pak Salim dua-duanya pakai itu Bu. Yang premium pakai itu pakai. Kalau Pak Salim mah tidak diragukan lagi. Tidak ada di mana Bu, sama kita sama-sama belajar Bu. Oke Bu, nah sekarang kita akan, nah kira-kira Bu Atma nih ya, apa rencana Bu Atma nih dalam mencapai tujuan Bu Atma? Rencananya ini Pak Salim mau membuat media pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Kemudian bisa ini Pak Salim, kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, oh iya bagus sekali itu Bu. Nah, artinya memang
itu mungkin menjadi skala prioritas Ibu, Bu, untuk membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ibu bermainnya di mana, Bu? Di konten atau di materi kah atau di apa aja, Mas? Sepertinya diferensiasi proses barangkali ya Pak Salim, atau konten juga, konten dan proses lah. Ya. Baik Bu Atma, itu sangat luar Ya. biasa sekali Bu Atma ya. Artinya Bu Atma sudah melakukan sebuah proses yang baik ya. Nah, terus jangka waktunya itu bagaimana Bu ya? Jangka waktu Ibu dalam membuat sebuah apa namanya itu inobel Bu, inovasi pembelajaran, baik Ya. itu sifatnya konten, baik Ya. itu sifatnya yang materi ataupun yang proses tuh waktunya kira-kira berapa Bu? Misalnya ada yang sejam 2 jam, atau kalau misalnya saya punya teman itu dia menyiapkan itu sehari atau 2 hari sebelum pembelajaran. Ada juga dia yang menyiapkan besok mau tampil misalnya malamnya dia buat, atau memang Ibu sudah punya bank apa namanya, bukan bank toib Bu ya tapi bank apa namanya ini, bank soal atau bank media Bu ya, yang bisa digunakan untuk apa namanya materi-materi ya, misalnya dalam bentuk Google Drive atau Google Form dan sebagainya Bu. Ya Bu. Nah, iya Pak Salim. Mungkin kalau besok nih, misalkan besok nih kita Atma akan ngajar di kelas nih. Nah, palingan habis sepulang sekolah tuh sudah mulai tuh Pak Salim ini merancang-rancang apa pembelajaran berdiferensiasi apa nantinya yang akan dilaksanakan di kelas. Karena memang kalau dari segi konten kan nanti bisa kita copot-copot itu Pak Salim dari YouTube atau dari Google, nah seperti itu. Ya mantap sekali itu Bu, itu namanya guru yang kreatif, inovatif ya Bu ya. Ibu memakai rumus ATM, amati, tiru, modifikasi Iya, Bu ya. amati, tiru, modifikasi. Mantap tanah tuh Bu. Aduh, terima kasih loh Pak Salim, Iya, berkat ya. Pak Salim akhirnya tercerahkan. Ya luar biasa sekali itu Bu. Nah Bu, kira-kira rencana Ibu itu, ukuran keberhasilan rencana Ibu tuh gimana kira-kira Bu? Nanti akan melihat Pak Salim, kalau seandainya nanti anak-anak itu sudah happy mereka belajarnya, kemudian mereka sudah tidak gagal fokus lagi di tengah pembelajaran, nah itu boleh dikatakan berhasil. Ya, nah, karena berhasil atau tidaknya itu kan bisa dilihat ya. Nah terus bagaimana Ibu Atma untuk mengantisipasi gangguan itu Bu, gangguan misalnya ketika Ibu mau membuat konten nih, anak menangis nih, atau misalnya ada tugas lain nih, atau ada dinas luar nih. Nah, gimana itu Bu untuk menyikapi seperti itu Bu? Mungkin dengan memanajemen waktu kali Pak Salim. Mungkin di saat anaknya menangis stop dulu. Nah, nanti dicari lagi waktu luangnya mungkin di saat anaknya telah tidur. Nah, atau kalau ada kendala dinas luar, sepulang dinas luar bisa jadi kita kerjakan gitu. Karena untuk merancang hal seperti itu kalau dunia sekarang tuh gampang ya Pak Salim ya. Nggak sesulit dulu. Yang penting jaringannya lancar Pak Salim. Ya, karena dunia dalam genggaman Bu ya. Iya, benar. Oke. Terus Bu, nah Ibu sudah banyak lebar nih menceritakannya, bagaimana inovasinya, bagaimana kreativitasnya dalam bentuk konten dan sebagainya. Nah, komitmen Bu Atma kira-kira apa nih ya terhadap aksi yang telah Ibu lakukan? Nah, ini Pak Salim, kalau seandainya nanti Atma sudah melaksanakan rencana ini, nanti Atma akan berkomitmen untuk melakukan umpan balik, meminta teman untuk menilai atau kepala sekolah untuk memberikan umpan baliknya, Pak Salim. Ya, luar biasa sekali Bu ya, artinya memang betul sekali. Ya. Di dalam kita ini ada sifatnya berkolaborasi ya Bu ya, berinovasi dan berbagi Bu ya. Ibu sudah melakukan inovasi, berbagi dan berkolaborasi Bu. Itu prestasi luar biasa itu Bu. Nah Bu, sekarang siapa Bu ya? Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen Bu? Nah, terkadang kita kan berkomitmen Bu ya, tapi terkadang kita kan butuh juga Bu supaya komitmen kita itu bisa terjaga. Nah, kira-kira menurut Bu Atma siapa yang bisa membantu menjaga komitmen Bu Atma, atau Bu Atma sendiri, atau rekan sejawat, atau misalnya teman-teman di CGP dan sebagainya? Gimana Bu? Ini ada rekan sejawat yang sefrekuensi Pak Salim. Nanti kami akan berkolaborasi untuk saling mengingatkan agar komitmen ini akan tetap terjaga. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya.
Nah, terus bagaimana Bu kira-kira Bu tindak lanjut coaching kita hari ini Bu? Apakah nanti saya harapkan juga minggu depan saya akan melihat kembali Bu ya perkembangan Ibu. Mudah-mudahan perkembangan Ibu lebih dahsyat Bu ya. Lebih dahsyat Amin, amin. campur Terima kasih Pak jiwa Bu ya. Salim. Macam ke depan Bu ya. Ya, terima kasih loh Pak Salim sudah Iya, bersedia untuk sama-sama. coaching Atma hari ini. Ya, artinya memang kita memberikan coaching dalam rangka bagaimana Mm-mm. kita saling mengisi Bu ya. Saling Iya, mengisi. Intinya kan berinovasi, berkolaborasi dan iya. berbagi Bu ya. Ah, Sama-sama kita iya benar. membantu. Terima kasih Bu Atma yang telah apa namanya sama-sama mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi ikhtibar pelajaran yang berharga buat dunia pendidikan ya, Amin. meningkatkan literasi sehingga kita juga bisa meningkat profesionalitasnya dalam bidang profesional dan pedagoginya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu Atma. Ya, sama-sama Pak Salim. Terima kasih sudah mencerahkan hari ini. Oke, Pak Salim, udah selesai ya. Oke. Jadi saya juga sudah dengar tuh Pak Salim melakukan coaching dengan Bu Atma. Tadi saya sudah mendengar dan saya juga melihat dan berfokus tadi pada hal yang akan Pak Salim kembangkan, yaitu tadi bagian untuk mempertajam pertanyaan ya. Nah, apa kira-kira yang tadi sudah Pak Salim lakukan supaya indikator pengembangan dari indikator itu tercapai? Alhamdulillah saya sudah berjuang Bu Atma dan Bu Delda untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, terus mendengar secara aktif ya. Seperti itu Bu Delda. Mungkin ada juga nanti evaluasinya ya Bu Delda. Ya, Terima kasih. tadi saya juga sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari Bu Atma sendiri. Lalu tadi dari ada beberapa catatan kecil ya Pak Salim untuk evaluasi aja bisa jadi tuh agak terlalu banyak Pak Salimnya bicara. Bagus sih sebenarnya kan, tapi betul tadi karena tujuannya tadi kan untuk menggali pertanyaan yang lebih tajam. Jadi Pak Salim lebih menggunakan seperti pendekatan supaya coachingnya lebih mengerti. Itu sudah luar biasa Pak Salim. Berarti dari yang saya observasi tadi itu sudah lebih ke berfokus kepada apa yang akan Pak Salim kembangkan. Nah, satu lagi nih Pak Salim, untuk masa yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi? Ini tadi pertanyaan yang berbobot sudah yang lebih tajam itu saya sudah lihat tadi tuh. Nah, untuk kedepannya Pak Salim pengen untuk mengembangkan kompetensi yang mana lagi nih? Mungkin tiga-tiganya itu masih juga Bu. Artinya misalnya pertanyaan yang lebih mendalam, simple, sempit ya, tapi mendalam Bu ya. Nah itu saya butuh sekali Bu, ilmunya, strateginya Bu ya. Terkadang memang saya ini tipenya memang orangnya suka panjang lebar ngomong Bu, intinya ke situ juga kan. Artinya terkadang kalau kita di SMK kan ya namanya siswa SMK itu kan Bu, artinya dia berbeda kalibernya dengan anak SMA. Jadi kita memang harus 2 kali 3 kali ya, mengulang-ulang dan endingnya kata kuncinya itu ada di sana Bu, itu aja Bu. Jadi istilahnya pertanyaan yang sempit, tajam, tidak melebar kemana-mana itu saya pengen sekali Bu caranya, strateginya tuh. Mungkin kita nanti bisa juga belajar dengan Bu Nelda ya. Ini sebagai guru bahasa Indonesia nih kan dari segi bahasa mantap ini nanti. Seperti itu Bu Nelda. Oke, berarti itu ya nanti Pak Salim saya akan lihat lagi nanti untuk kompetensi yang selanjutnya. Ya benar ya, karena dengan di tempat bekerja itu yang mengharuskan kita yang seperti itu ya, karena tipikal siswanya juga, sekolahnya. Oke, sukses Pak Salim. Nanti saya mau juga tuh lihat mengobservasi kalau Pak Salim nanti lakukan coaching lagi nanti. Oke, Mas Salim, sukses ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Nelda. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat Bu Nelda ya.
Panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Suka menabung Oke. dan akhirnya ya Pak Salim. Ya, oke Pak Salim, saya duluan ya ke kelas. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.